Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul jarak jauh untuk sosialisasi sistem pendataan tenaga pendidik keagamaan SIDIA, dan untuk pengusulan biaya jasa pelayanan tenaga pendidik keagamaan TPA, TPQ, dan kelas minggu triwulan ketiga tahun 2020. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita mulai, apabila Bapak Ibu jelas mendengarkan suara saya, bisa mengacungkan jempolnya ke atas. Alhamdulillah. Bu Olivia bisa mendengarkan baik. Oke. Kita mulai saja ya, agar tidak membuang terlalu banyak waktu. Baik, Bapak Ibu, mohon izin kami menyampaikan beberapa poin terkait dengan pendataan usulan biaya jasa pelayanan tenaga pendidik keagamaan TPA, TPQ, dan kelas minggu triwulan ketiga tahun 2020. Ya, di samping saya sudah ada Bu Hilda. Video ini enggak tak tampil. Bu Hilda, masyarakat, di mana biasanya Bapak Ibu kalau bertanya dalam grup atau bertanya via telepon atau japri ke beliau atau ke saya untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Iya. Mohon izin, ini ada paparan yang bisa kita sharingkan. Silakan host untuk bisa ditayangkan paparannya. Apa? Kipas. Apa? Dari dipetek. Sosialisasi jasa pelayanan tenaga pendidik keagamaan triwulan ketiga tahun 2020, Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Aturan terkait belajar dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Jadi ada surat edaran wali kota nomor 443/3204/436.7.2 /2020 tanggal 17 Maret tentang kewaspadaan terhadap penyakit COVID-19. Bisa dibikin apa ininya toh itu, nggak usah pakai ini. Kemudian surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Kemudian ada surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor B/13-KW-13/PP.00/06/2020 tanggal 2 Juni tentang kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 di Jawa Timur. Kemudian ada surat edaran Dirjen Pendidikan Islam nomor 1072/DT-I/DT-PP.00/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan SKB 4 Menteri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 01/KB/2020 516 tahun 2020 HK.03.01/Menkes/363/2020 dan 440/882 tanggal 15 Juni 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19. Kemudian ada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 800/436.7.1 tanggal 10 Juli 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 pada kondisi COVID-19.
Ada lagi surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor B/3167/KW 13.2-PP.00-PP07/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang penegasan kegiatan pembelajaran dan Matsama 2020 di masa pandemi COVID-19. Ya, next. Jadi Bahrul bentar ya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin lagi kami akan menyampaikan terkait dengan kriteria tenaga pendidik keagamaan pada TPA, TPQ, dan kelas minggu penerima biaya jasa pelayanan masyarakat di Kota Surabaya. Tulisannya keluarga, kejeran. Karo jenenge. Kriterianya adalah antara lain sebagai berikut. Berstatus non-PNS atau PNS, tetapi bukan PNS pemerintah Kota Surabaya. Bagaimana cara identifikasinya? Bahwa apabila yang bersangkutan atau tenaga pendidik yang diusulkan adalah merupakan PNS Kota Surabaya, maka oleh sistem secara otomatis akan tertolak karena sistem kami sudah terintegrasi dengan data dari BKD Pemerintah Kota Surabaya dan juga terkait dengan NIK-nya juga harus valid untuk masyarakat Kota Surabaya karena kita sistem ini sudah terintegrasi dengan data dari Dispenduk Capil Kota Surabaya. Nah, nanti bagaimana dengan yang di luar kota nanti akan kami jelaskan. Kriteria yang kedua, terdaftar di Sidia dan terverifikasi oleh Kementerian Agama Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi nanti ada step-stepnya Bapak Ibu nanti akan diterangkan oleh Mas Astu terkait dengan pembagian menunya. Ada menu di mana ada isian terkait dengan satuan pendidikan, kemudian terkait dengan peserta didik, kemudian terkait dengan pendidiknya. Kemudian ada yang menu kedua terkait dengan school from home-nya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengupload semua kegiatan di sana, kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan jaspelnya, yaitu Bapak Ibu tenaga pendidik yang memang sudah betul-betul melaksanakan pembelajaran, baik itu TPA, TPQ, dan kelas minggu, maka itu berhak untuk mendapatkan jaspel dan berhak untuk diusulkan untuk mengaksesnya. Yang ketiga, masih aktif melakukan pelayanan masyarakat pada saat diterimakannya jasa pelayanan. Jadi tidak boleh kalau misalnya dalam suatu TPA, TPQ, dan kelas minggu atau satuan pendidikan, keagamaan, yang bersangkutan itu sudah meninggal, atau sudah mutasi, atau sudah keluar, tetapi namanya masih diusulkan. Yang keempat, diangkat menjadi tenaga pendidik keagamaan oleh penanggung jawab satuan pendidikan dengan masa pelayanan minimal 1 tahun. Memiliki kemampuan sebagai tenaga pendidik keagamaan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan atau sertifikat keahlian atau keterampilan yang diterbitkan oleh institusi yang sah, dan garis miring atau berpengalaman sebagai tenaga pendidik. Bapak Ibu dari kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, kemudian Bapak Ibu penyuluh, Bapak Ibu penyelia, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan TPA, TPQ, dan kelas minggu, jangan khawatir. Banyak pertanyaan ke kami menanyakan, Bu, berarti saya harus punya Sidia sekarang, sahadah maksudnya, punya sahadah sekarang, atau saya harus mempunyai sertifikat kompetensi sekarang. Tidak, Bapak Ibu. Jadi, sahadah itu masih diberikan toleransi. Harus sahadah, atau bentuknya adalah UMI, bentuknya adalah apa, seperti apa, monggo. Asal sertifikat keahlian dan keterampilan yang panjenengan punya itu diterbitkan oleh institusi yang sah dan atau berpengalaman. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya memang belum punya sahadah, monggo sambil berproses untuk uji sahadahnya atau uji uminya atau apapun itu. Kalau misalnya memang belum, juga tidak kami paksa untuk mempunyai. Masih ada tenggat waktu sampai dengan tahun depan.
Jadi Bapak Ibu monggo berproses dan kami harapkan untuk memiliki sertifikat itu tidak perlu mengeluarkan biaya. Karena kemarin kantor Kementerian Agama Kota Surabaya melalui Bapak Ibu penyuluh keagamaan sangat beritikat baik untuk membantu panjenengan semua untuk memiliki sertifikat syahadah dengan gratis dan tidak rumit, intinya begitu. Selanjutnya adalah mengabdi pada lembaga atau satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional atau terdaftar di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Pastikan Bapak Ibu, satuan pendidikan TPA, TPQ, dan kelas minggunya telah memiliki izin operasional dan memang masih aktif masa izinnya. Kemudian tidak menerima jasa pelayanan sejenis sebagaimana diatur dalam perwali. Maksudnya bagaimana Bu Tusi? Jadi begini, Bapak Ibu, kalau misalnya mengajar di 2 tempat begitu, di TPA X, di TPQ Y, apakah saya boleh mendapatkan 2? Itu tidak boleh jawabannya. Jadi induknya di mana, maka Bapak Ibu akan masuk sebagai tenaga kependidikan di sana. Jadi tidak boleh menerima Jaspel dari TPA 1 dan TPQ 2 misalnya. Harus 1 saja, dan itu sudah terfilter dengan baik secara sistem. Kemudian Bapak Ibu mohon izin selanjutnya adalah memiliki identitas kependudukan bagi tenaga pendidik luar kota dibuktikan dengan surat domisili. Apabila, banyak pertanyaan juga, Bu, bagaimana dengan tenaga pendidik kami yang misalnya domisilinya adalah di Sidoarjo misalnya, tetapi mengajarnya adalah di Surabaya. Nah, ini dilengkapi dengan surat pernyataan dari satuan pendidikan bahwa memang yang bersangkutan itu maksudnya berangkat dan pulang mengajar itu bisa dilakukan dalam 1 hari misalnya, karena tidak mungkin misalnya tenaga pendidik itu berdomisili di Jombang, misalnya Bojonegoro atau segala macam, nanti ngajarnya itu kan susah juga gitu karena terlalu jauh. Mungkin itu Bapak Ibu. KSK-nya mungkin di luar kota, monggo. Cuman kan domisilinya ada di Surabaya. Ya, lanjut. Kemudian pemberian biaya jasa pelayanan masyarakat. Tenaga pendidik keagamaan, TPA, TPQ, dan kelas minggu memang berdasarkan kinerja tenaga pendidik sesuai dengan Perwali nomor 76 tahun 2015 tentang pemberian biaya jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Kota Surabaya di menimbang poin A. Jadi Bapak Ibu, selama ini kemarin kan Bapak Ibu sudah berkali-kali kalau misalnya tanya, Bu, kenapa kok sekarang harus pakai Sidia? Ya karena memang pembelajarannya jarak jauh. Dan kemudian kalau absensi manual itu akan gampang dipatahkan karena memang kita tidak datang secara tatap muka. Jadi absensinya berupa foto pembelajaran jarak jauh. Dan siapa yang memang mengajar, maka itu yang akan mendapatkan biaya Jaspel. Kemudian diserah terimakan, penerima jasa pelayanan masyarakat bagi tenaga pendidik keagamaan pada TPA, TPQ, dan kelas minggu tahun 2020 diusulkan tiap 3 bulan sekali. Jaspel diberikan per orang pendidik. Sehingga kinerja yang harus dilaporkan adalah kinerja per tenaga pendidik, bukan per lembaga atau satuan pendidikan. Bagaimana pembuktiannya? Nah, kalau dulu absensi manual ini, tapi kalau sekarang adalah berupa dokumentasi rencana, jadwal pembelajaran, proses pembelajaran dengan pemantauan tenaga pendidik ke siswa, dan hasil pembelajaran. Ada foto pendik, pestik, dan materi. Kemudian pemberian bantuan biaya jasa pelayanan masyarakat selama masa COVID-19 diperlukan formulasi dan bukti pendukung untuk kinerja.
tenaga pendidik keagamaan. Ya, terus. Untuk rasio tadi belum saya jelaskan ya. Untuk rasio di TPA, TPQ, dan kelas minggu adalah 1:15. Ini untuk TPA, TPQ, dan kelas minggu ya. Ya, rasio tenaga pendidik dan peserta didik adalah 1 guru dibandingkan dengan 15 peserta didik. Kemudian rentang usia peserta didik berlaku khusus untuk TPA TPQ adalah umur 4-15 tahun. Sedangkan untuk yang tenaga pendidik keagamaan, tenaga pendidik sekolah minggu mulai 1-17 tahun. Kemudian syarat-syarat berkas pendukungnya, ya ke bawah Mas. Ke bawah. Selama masa belajar di rumah, jadwal pembelajaran keagamaan diatur oleh Satuan Pendidikan Keagamaan, TPA, TPQ, dan kelas minggu. Untuk disidia, kemarin seperti sudah kami pernah jelaskan bahwa minimal itu bisa dilakukan 1 kali seminggu. Seluruh tenaga pendidik keagamaan melaksanakan aktivitas pembelajaran dari kantor atau tempat kerja masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh secara daring. Belajar dari rumah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. Siswa yang bebas hambatan daring, yaitu yang memiliki komputer atau handphone, maka pembelajaran dilaksanakan full daring. Siswa yang mengalami setengah hambatan daring, yaitu siswa yang tidak memiliki komputer, sedangkan handphone hanya 1 dan dipakai oleh orang tua untuk bekerja, maka materi pembelajaran dapat diberikan link ke handphone orang tua. Sehingga link itu dapat dibuka sewaktu-waktu apabila orang tua pulang dari bekerja. Kemudian yang ketiga, apabila memang siswa yang mengalami hambatan daring sepenuhnya, yaitu tidak memiliki komputer maupun handphone, maka Satuan Pendidikan Keagamaan bisa mengirimkan atau mengambil materi pembelajaran dan penugasan seminggu sekali dengan memperhatikan protokol kesehatan. Waktu di situ, Bapak Ibu bisa difoto tenaga pendidiknya untuk bisa diuploadkan ke SFH. Bapak Ibu tenaga pendidik, TPA, TPQ, dan kelas minggu melaporkan aktivitas belajar dari rumah BDR bulan Juli sampai September tahun 2020 triwulan ketiga ini melalui aplikasi Sidia di menu School from Home. Kemudian, seluruh data usulan tenaga pendidik keagamaan pada TPA, TPQ, dan kelas minggu beserta kelengkapan berkas pendukung wajib di-entry dan di-upload pada aplikasi Sidia selambatnya 31 Agustus 2020 hari Senin. Untuk SFH-nya diteruskan sampai dengan September ya Bapak Ibu. Nanti biasanya di minggu kedua atau ketiga ya kita selambatnya minggu kedua ya. Semoga Bapak Ibu sudah mengupload berkas-berkas SFH kinerja pembelajaran. Itulah yang akan menjadi pengali yang ketiga di bulan ketiganya, bulan terakhir di triwulan ketiga, yaitu di bulan September. Sehingga seperti yang kita lakukan kemarin, Bapak Ibu juga pasti sudah mengerti bahwa kalau bisa di bulan ketiga di triwulan, maka Bapak Ibu di minggu kedua, minggu pertama itu sudah lunas pembelajarannya. Apakah harus 4 kali, Bu? Tidak. Intinya sudah pernah mengupload dulu minggu pertama dan minggu kedua. Kalau sudah pasti ikut menjadi pengali bulan. Begitu ya. Kemudian aplikasi Sidia dapat diakses di laman web https://dispendik.surabaya.go.id/Sidia dengan user dan password yang telah diberikan oleh Kementerian Agama Kota Surabaya.
Kemudian Bapak Ibu bagaimana Bu kalau hard copy-nya apakah dikumpulkan? Nanti saja. Sudah di berkas jadi arsip Bapak Ibu semua dulu. Kemudian biasanya Bapak Ibu mengumpulkan ya di penyuluh kecamatan. Nanti kalau misalnya masa darurat COVID telah selesai, maka bisa diberikan ke Dinas Pendidikan. Jadi untuk meminimalisir kontak semuanya. Bapak Ibu yang terhormat, mohon izin beberapa kami sudah menyusun beberapa pertanyaan yang sering diulang-ulang ditanyakan begitu oleh Bapak Ibu semua. Kami coba menerangkan apakah berkas yang sudah diupload di triwulan kedua harus diupload lagi di triwulan ketiga. Jawabnya adalah tidak, Bapak Ibu. Jadi di lampiran surat kami kemarin, di sini sudah jelas mana saja sih yang memang harus diupload kembali atau tidak, begitu. Jadi bagi dokumen awal ya yang sudah mengajukan pada triwulan kedua hanya mengupdate dokumen perubahan. Nanti tabelnya akan kita jelaskan di sini, nggih. Kemudian bagaimana menyikapi satuan pendidikan yang belum mengumpulkan Jaspel dan SFH di triwulan kedua? Bapak Ibu dapat diusulkan pada TV3 dengan catatan mengisi data satuan pendidikan secara lengkap, SFH, dan mengajukan Jaspel sesuai dengan persyaratan. Apakah tenaga pendidik dan peserta didik harus menggunakan geotek? Tenaga pendidiknya wajib, Bapak Ibu. Kalau geotek itu, kecuali yang bulan April kemarin. Kalau ini ke depan itu sudah harus pakai geotek. Kalau peserta didiknya itu tidak wajib, tapi diupayakan. Sehingga Bapak Ibu, guru atau tenaga kependidikan itu harus mengerti status hambatan masing-masing peserta didik seperti apa. Jangan dipaksakan. Nanti kasihan orang tuanya ataupun yang membantu mereka di rumah. Kemudian, apakah tenaga pendidik yang diajukan harus memiliki KTP Surabaya? Tidak harus. Ini kok nggak diturunkan ya? Apakah tenaga pendidik yang diajukan harus memiliki KTP Surabaya? Tidak harus. Tenaga pendidik dari kota Surabaya wajib memiliki KTP. Sedangkan tenaga pendidik dari luar kota dapat diajukan untuk mendapatkan Jaspel dengan surat domisili tenaga pendidik minimal mengetahui RT RW setempat di Surabaya. Untuk tenaga pendidik yang berdomisili di sekitar Surabaya Raya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, dan lain-lain, yang masih memungkinkan perjalanan pulang pergi mengajar dalam 1 hari, dapat dibuatkan surat keterangan mengajar dari satuan pendidikan. Apakah lembaga harus mengajukan surat domisili baru tiap pengajuan Jaspel? Untuk wilayah tertentu, Bapak Ibu, surat domisili itu berlaku 6 bulan. Maka sebenarnya surat domisili itu dapat digunakan selama masa berlakunya belum habis. Bisa digunakan asal masa berlakunya masih ada. Kemudian pertanyaan ke-6, bagaimana regulasi tenaga pendidik yang pindah? Apakah tenaga pendidik pengganti bisa mendapatkan Jaspel? Tenaga pendidik pengganti bisa mendapatkan Jaspel. Tetapi kalau tenaga pendidik yang pindah ini tidak segera dinonaktifkan, maka rasio siswanya akan kurang, sehingga tidak bisa juga diusulkan Jaspel. Bagaimana solusinya? Bahwa tenaga pendidik yang pindah statusnya harus dinonaktifkan, kemudian tenaga pendidik pengganti melengkapi data pendidik dan diajukan lagi untuk mendapatkan Jaspel. Pengisian SFH, Bu, minimal berapa kali dalam 1 bulan? Jawab, pengisian SFH sesuai dengan jadwal pembelajaran yang dibuat oleh satuan pendidikan pada proposal pengajuan Jaspel. Di atas itu ada pembelajarannya berapa kali seminggu, hari apa saja, begitu. Monggo saja. Tetapi kalau dinas, mintanya enggak banyak-banyak Bapak Ibu, monggo 1 kali seminggu, monggo untuk diuploadkan SFH-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu sering mengadakan pembelajaran,
Apakah saya harus setiap kali mengadakan pembelajaran mengupload? Ya lebih baik iya. Tapi kalau merasa repot, kami hanya meminta paling tidak minimal 1 kali seminggu. Ya. Yang nomor 8. Mengapa ada siswa yang tidak diakui sebagai peserta didik? Nah, Bapak Ibu, ini nanti akan diterangkan oleh Mas Astu juga. Di data peserta didik nanti, di data kelembagaan, terutama di poin peserta didik, itu kan Bapak Ibu semua mengajukan nama-nama peserta didik beserta NIK-nya. Nah, kalau NIK-nya tidak valid, maka jumlah peserta didik berkurang. Maka pastikan apa yang di-entry itu sesuai dengan nomor KSK-nya. Karena satuan pendidikan harus memastikan NIK peserta didik valid. Setelah peserta didik valid, akan dihitung dalam perbandingan rasio 1:15. Kemudian selanjutnya, bagaimana apabila satuan pendidikan lupa username dan password? Tenang Bapak Ibu, tidak perlu risau. Bapak Ibu mengirimkan capture daripada surat permohonan dan akan baik. Bapak Ibu kita lanjut nggih. Semuanya sudah dengar saya? Mohon maaf tadi terputus internetnya tidak stabil. Bisa acungkan jempol Bapak Ibu kalau mendengar saya? Oke, kita lanjut lagi. Bu, apakah diperbolehkan jika waktu pembelajaran TPQ dan PAUD dijadikan satu? Nah, Bapak Ibu mohon izin. Kan ada kadang PAUD itu PAUD plus ya, jadi ada yang PAUD mengajar keagamaan, TK, TK, TK keagamaan begitu ada. Apabila mengaji termasuk dalam RPP di PAUD-nya, ya, dan dilaksanakan dalam satu waktu dengan pembelajaran PAUD, maka Tendik tidak boleh mendapatkan 2 sumber. Jadi Tendiknya mendapatkan 1 sumber saja, yaitu Jaspel Bunda PAUD. Berbeda apabila pagi anak A gitu ya mengikuti pembelajaran K13 di TKX, sorenya mereka mengaji di TPQY, maka Tendik yang mengajar PAUD yang pagi dan yang sore bisa mendapatkan Jaspel yang berbeda. Kemudian, kenapa dalam TPA dan TPQ sekolah minggu yang sama tenaga pendidiknya mendapatkan berbeda-beda? Nah, ini Bapak Ibu, jawabannya perhitungan Jaspel tiap bulan disesuaikan dengan pengisian SFH-nya. Jadi pastikan Bapak Ibu tiap bulan itu ada kinerjanya. Apabila dalam 1 bulan pendidik tidak mengisi SFH, maka tidak bisa mendapatkan Jaspel. Misalnya, TPQ Al-Hijrah ini tadi yang dipakai contoh. Pendidik A mengisi SFH bulan April dan Mei saja, berarti dapatnya 2 bulan. Pendidik B mengisi SFH bulan April saja, dapatnya 1 bulan. Pendidik C mengisi SFH bulan April, Mei, dan Juni yang kemarin ya, 3 bulan. Maka saat pencairan didapat perhitungan sebagai berikut.
Oke. Sudah ada suaranya? Sudah? Sudah? Tes 1, 2, 3. Masuk? Masuk? Maka pada saat pencairan didapat perhitungan sebagai berikut. Pendidik A mendapat 2 bulan, dikali 400.000 sama dengan 800.000 dikali PPh 3%. 776.000. Pendidik B yang hanya 1 bulan saja, maka mendapatkan 400.000 dikali PPh 3%, sehingga mendapatkan 388.000. Kemudian pendidik C mendapatkan 3 bulan kali 400.000 sama dengan 1.200.000 kali PPh 3%, 1.164.000 dapatnya. Jadi itu berbeda-beda, tidak sama dalam satu satuan pendidikan. Tergantung melaporkan SFH-nya seperti apa. Yang selanjutnya, pertanyaan FAQ yang ke-12. Untuk triwulan ketiga, apakah aktivitas pembelajaran masih melalui pembelajaran jarak jauh atau tatap muka? Aktivitas pembelajaran untuk saat ini masih melalui pembelajaran jarak jauh, dikarenakan kondisi masih belum memungkinkan untuk tatap muka. Untuk tenaga pendidik dapat melakukan aktivitas pembelajaran dari tempat kerja atau kantor, sementara peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah masing-masing. Seperti itu. Kemudian, kapan pencairan Jaspel TW2 untuk tenaga pendidik? Pencairan jasa pendidik sesuai dengan proses yang berlaku, sehingga bila ada penyesuaian jadwal pada salah satu tahap, akan berimbas pada proses selanjutnya. Bapak Ibu tenang saja, insya Allah, ini hari apa ya? Kamis ya. Insya Allah paling selambatnya minggu depan, triwulan ketiga sudah bisa cair, berada di rekening satuan pendidikan masing-masing. Semoga bisa segera diproses, karena ini sudah masuk ke bagian keuangan. Selambatnya minggu depan. Mohon sabar. Kapan pencairan Jaspel? Kapankah batas akhir pengajuan Jaspel triwulan 3? Sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan nomor 420/2019-436.7.1/2020 tanggal 28 Juli 2020 adalah untuk pengajuan Jaspelnya tanggal 31 Agustus, Bapak Ibu. Nanti biasanya kita itu melakukan pengecekan untuk yang SFH bulan terakhir, misalnya September begitu. Bu, tapi kan banyak pertanyaan ke saya tuh begini, Bu, kenapa kok di 31 Agustus begitu pengajuan dokumen Jaspelnya? Dikarenakan kita harus melakukan verifikasi. Nanti verifikasinya itu ada di penyuluh, ada di Bapak Ibu penyelia, kemudian baru ke Dinas Pendidikan. Tapi jangan khawatir, untuk SFH-nya tidak akan kami tutup. Silakan Bapak Ibu mengisi, nanti SFH itu sebagai pengali bulan. Jadi, oh iya, bulan September Bapak Ibu masih ngajar, berarti langsung 3 bulan, seperti itu. Bu, kira-kira kapan Dinas Pendidikan itu ngerti, misalnya saya ini, Ustazah Tusi, saya bisa mendapatkan bulan ketiga. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami memang mendorong panjenengan untuk segera mengantrikan paling lambat itu di September ya. Di September itu tanggal 15 September itu sudah selesai, paling tidak sudah ada yang dimasukkan SFH itu pasti katut untuk dikalikan bulannya. Sebisa mungkin kami di Dinas Pendidikan memperingan proses panjenengan semua, menyederhanakan proses, menyederhanakan aplikasi untuk Bapak Ibu tenaga pendidik keagamaan yang sudah sangat berjasa. Saya di sini mengucapkan terima kasih banyak bahwa di tangan Bapak Ibu lah semua nilai-nilai anak-anak terkait dengan keagamaan itu bisa berkembang dan menjadi pegangan mereka untuk seumur hidupnya. Bapak Ibu mohon izin, ini ada sedikit ketinggalan
terkait dengan berkas pendukung usulan calon penerima jasa. Nah, ini menjawab pertanyaan yang nomor 1. Ini sudah ada di surat kami terkait dengan berkas ya. Apakah kami itu harus bolak-balik upload berkas? Enggak, Bapak Ibu, enggak. Kita berusaha sangat meringankan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu di sini jelas di surat itu. Surat permohonan, apabila sudah upload di triwulan kedua, Bapak Ibu tidak perlu upload lagi. Rekening Bank Jatim juga kalau sudah, ya sudah enggak usah. Pendahuluan bla 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 ini yang sudah upload di triwulan kedua ya sudah enggak usah. Tapi bagi satuan pendidikan yang memang sama sekali belum mengakses dia di triwulan kedua, monggo mengupload dokumen-dokumen ini baru ya. Piagam penyelenggaraan enggak usah, sekali saja. Bagi yang sudah upload di triwulan kedua. Triwulan ketiga, yang belum upload bagaimana? Untuk triwulan ketiga ya harus upload gitu nggih. Data lembaga yang sudah upload, ada nggak perubahannya? Misalnya pindah alamat lah, atau misalnya namanya berubah misalnya, atau ketuanya berubah, itu mohon dilakukan perubahan. Kemudian ada SPTJM lembaga, bagi yang sudah upload dan belum upload TW kedua tetap harus ada. Data peserta didik hanya apabila ada perubahan yang sudah upload triwulan kedua. Tapi kalau yang triwulan kedua belum entry, maka otomatis harus mengupload baru. Data pendidik yang diusulkan juga begitu Bapak Ibu, itu yang sudah dicentang, yang sudah upload TW2, hanya apabila ada perubahan saja nggih, yang belum upload, ya memang harus upload baru. SPTJM pendidik, baik yang sudah upload TW2 dan belum upload TW2, tetap harus, karena untuk triwulan ini, pencairan triwulan ini. Fotokopi KTP tidak perlu upload bolak-balik. Yang belum upload ya segera upload. Kartu keluarga juga begitu. Domisili juga begitu. Sudah saya terangkan, berlaku apabila domisili itu berlaku. SK pengangkatan juga sekali saja. Sertifikat piagam keahlian, kemarin itu ada SK pengangkatan pertama, ada SK pengangkatan yang terakhir. Nggih. Nah, sekarang yang kita pakai untuk menyederhanakan hanya yang SK pengangkatan pertama saja. Nanti SK pengangkatan terakhir tidak perlu karena kita ngecek dari SFH bahwa Bapak Ibu memang masih aktif. Jadwal kegiatan belajar dan dokumen aktivitas pembelajaran itu hanya print out dari SFH, tanda tangani, upload. Seperti itu. Kemudian pertanyaan, ada lagi. Oke. Materinya Bu, minta materinya. Materi akan dibagikan setelah sosialisasi, baik itu di chatnya Zoom maupun di YouTube. Nanti akan kami segera berikan. Kemudian juga lewat grup-grup ya, grupnya Dispendi Kemenak maupun FKPK. Kemudian maupun SM. Sekolah minggu. Kemudian cair Jaspel triwulan kedua sudah diproses di bank. Insya Allah cair minggu depan. Nggih, sabar nggih. Insya Allah selambatnya minggu depan. Semoga minggu ini sudah bisa cair. Semoga. Tapi saya nggak berani janji. Semoga minggu depan sudah cair. Sudah ada di bank semuanya. TPQ Asolihin, Bu, saya TW2 belum masuk, mau mengerjakan TW3, belum dibuka ya, Bu. Setelah sosialisasi ini, ya setelah saya membuka ini, nanti ada Mas Astu yang akan menjelaskan step-stepnya, tidak lama. Setelah itu, si dia akan kami buka untuk Bapak Ibu bisa entry. Dari Mir Hasanah. Dalam 1 minggu kita melakukan SFH berapa kali, Bu? Nah, itu tanya lagi. Nah,
satuan pendidikan itu punya jadwal. Jadwalnya ada di jadwal pembelajaran yang ada di profilnya lembaga pendidikan. Monggo disesuaikan, kami bebas saja. Hanya dinas minta minimal 1 kali seminggu saja sudah cukup. Ya, tapi kalau lebih banyak, apa maksudnya lebih dari 1 kali seminggu, itu merupakan hak panjenengan semua. Kan ada satuan pendidikan yang memberikan jadwal pembelajaran ya, kita tidak bisa mengikat itu. Kemudian Pak Zain tanya terkait surat domisili, bagaimana jika yang bersangkutan sedang di kampung halaman dan belum bisa balik ke Surabaya karena pandemi dan belum bisa membuat surat keterangan domisili. Pertanyaannya saya balik lagi Pak, apakah yang bersangkutan mengajar atau tidak secara jarak jauh? Ya, nanti bisa hubungi kami mungkin di Japri, monggo agar jelas ya. Karena mungkin bisa pakai keterangan ya. Sebenarnya domisilinya surat keterangan lembaga saja. Karena memang tidak bisa mengurus domisili di Surabaya. Keterangan lembaga bahwa yang bersangkutan sebenarnya masih di misalnya di mana begitu. Terus ada surat keterangan dari RT RW yang di sana, di luar kotanya, bahwa yang bersangkutan memang betul-betul di situ. Karena sebenarnya kalau di Surabaya kan tidak ada PSBB sudahan. Monggo saja bisa masuk ke Surabaya sudahan, sudah bisa mengajar juga walaupun pembelajaran jarak jauh. Jadi insya Allah yang ini sih harusnya tidak relevan ya Pak ya. Karena sebenarnya sudah bisa balik ke Surabaya. Kecuali kalau memang harus isolasi mandiri ataupun seperti apa begitu. Ya kalau memang sedang dalam keadaan kondisi sakit, lebih baik Kepala Satuan Pendidikan menjadwalkan pengajar yang lain, atau kalau memang betul-betul tidak bisa begitu, ada surat keterangan dari sana RT RW-nya bahwa yang bersangkutan di sana dalam keadaan isolasi mandiri, mengajarnya. Lalu Satuan Pendidikan memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang mengajar secara online, dan sebenarnya yang bersangkutan kalau mengajar tidak dalam kondisi pandemi, tidak dalam isolasi mandiri, itu domisilinya di mana gitu. Tapi untuk diketahui sebenarnya sudah tidak ada PSBB kan, jadi bisa masuk dan keluar wilayah Surabaya dengan protokol kesehatan dan kondisi kesehatan yang baik. Kondisi kesehatannya harus baik. Dari Ibu Nurul Mahfidah ini, kenapa harus dibedakan umur peserta didik TPA dan dengan sekolah minggu kan sama-sama mendapatkan Jaspel? Ibu ada peraturan Menteri Agamanya, kami juga tidak berani lah, maksudnya membuat aturan-aturan sendiri, kami pasti berkoordinasi dengan Kemenak Kota Surabaya. Jadi kalau misalnya di TPA TPQ itu kemarin ada surat dari kantor Kemenak Kota Surabaya terkait dengan peraturan Menteri Agama untuk jenjang umurnya. Kemudian yang untuk sekolah minggu juga ada surat dari kantor Kementerian Agama juga untuk usianya. Jadi memang berbeda usianya. Ada lagi, Bu Hilda? Oke, sudah nggak ada lagi kayaknya. Kita lanjut ke materi langsung di aplikasi. Waktu dan tempat saya serahkan ke Mas Astu, nggih. Bapak Ibu, saya mohon izin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, monggo diberikan kepada kami, baik melalui penyuluh, penyelia, maupun Bapak Ibu di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Nanti Bapak Ibu dari penyuluh, penyelia, ataupun dari Kemenak pasti mengkoordinasikannya dengan kami. Ini nanti langsung dilanjut sama Mas Astu. Mas Astu sudah siap ya? Oke, monggo.
Silakan Mas Astu, dilanjut. Oke, halo, sudah dengar suara saya? Halo, sudah masuk ya suara saya ya? Tolong acungkan jempolnya jika mendengar suara saya. Ya, sudah ya. Oke, untuk yang kali ini, oh ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Oke, kali ini tanpa panjang lebar karena waktunya tinggal sedikit lagi menjelang asar, jadi saya coba mempercepat penyampaian. Nggak masuk. Oke, sebentar untuk yang YouTube-nya kayaknya belum masuk. Sebentar saya coba setting lagi. Oh. Apa itu? Enggak, itu yang komputer. Aku audionya pakai HP. Oke, saya coba setting dulu Bapak Ibu untuk yang di YouTube supaya bisa kedengaran. Karena di aplikasi Zoom-nya sudah masuk. Oke. Tes 1 2. Cek. Cek 1 2, cek. Tes 1 2, cek. Mas Iskandar kalau dengar kabar ya. Oke, cek 1 2. Cek. Cek 1 2, cek. Cek 1 2. Cek. Cek 1 2. Enggak masuk ya? Oke. Kalau gitu coba aku pinjam HP-nya sama headset-nya. Bentar Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Bukain yang apa di WA aku. Di HP. Bukanya di HP. Bukanya di HP. Enggak yang StreamYard. Sama headset. Cek. Ini pakai WiFi ya?
Nggak masuk. Oke. Ini buka. Bisa nggak? Mas Astu masih siap-siap ya. Bapak Ibu tadi sambil jalan ya Mas Astu ya, kita coba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di YouTube ya. Jadi Ibu, kenapa sih kalau masih sudah online kok harus mengumpulkan hard copy nggih? Jadi Bapak Ibu mohon izin, kita sudah coba memperingan terkait dengan segala macamnya, tetapi kalau sistem pemeriksaan di Indonesia itu masih memakai sistem pemeriksaan hard copy. Jadi hard copy tetap harus dikumpulkan, tetapi sesuai dengan ya, oke, sesuai dengan surat kami dikumpulkannya itu nanti saja setelah COVID, tapi bisa dikumpulkan di penyuluh atau diarsip dulu lah. Intinya begitu, nanti kalau COVID sudah berlalu bisa dikumpulkan. Jadi nggak muspro intinya begitu. Kemudian, Bu, kok molor pencairannya? Ya, Bapak Ibu kemarin itu waktu triwulan kedua, mohon izin, mohon maaf sebelumnya, kami sudah menetapkan terakhir pengajuan Jaspel itu tanggal berapa nih? Tanggal 2 bulan Juli. Kemudian kami mendapatkan surat dari kantor Kementerian Kota Surabaya. Nah, oke. Mohon maaf ya feedback suaranya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya triwulan kedua itu kami sudah meminta Bapak Ibu itu untuk segera mengajukan Jaspel terakhir tanggal 2 Juli 2020, tetapi ada surat dari kantor Kementerian Agama terkait dengan pengunduran waktu tersebut gitu. Nah, suratnya itu bukan sekali tetapi 2 kali sehingga waktunya itu molor agak lama untuk pengajuan Jaspelnya. Nah, itu kan tahap-tahap itu kan berurutan, berantai begitu ya, verifikasi dan seterusnya begitu. Otomatis kalau misalnya penutupan ajuan ini molor begitu, artinya tahap yang di belakangnya itu akan juga molor gitu. Ya, jadi ayo bersama-sama yang triwulan ketiga ini kita taati, kita upayakan untuk tidak molor sehingga nanti triwulan ketiga Bapak Ibu bisa mendapatkan Jaspel tepat pada waktunya. Mungkin itu Bapak Ibu. Monggo Mas Astu sudah siap? Ini saya ngisi waktu aja nih. Mana Mas Astu ya? Halo, cek 1 2. Monggo silakan Mas Astu, silakan. Oke. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Ini saya coba menjelaskan di bagian CDA-nya. Untuk yang pertama, Bapak Ibu masuk ke halaman Jaspel, kemudian di usulan, sama seperti yang JTW 2. Kemudian di sini ada tombol buat usulan. Nah, untuk saat ini di 3 itu form tambahnya agak diperingkas, jadi tinggal nomor rekening, hari operasional, sama jam operasional. Nah, ini tinggal dipilih aja TW3, kemudian nomor rekeningnya pastikan di sini tertulis nama rekening dari lembaga Bapak Ibu. Kemudian untuk hari operasionalnya tinggal dipilih hari apa aja operasional, seumpama ini hari Senin sampai Jumat contohnya. Jadi untuk harinya bisa milih lebih dari 1 hari. Kemudian jam operasionalnya ambil contoh mulai jam 4 sore sampai jam 18. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu klik tombol simpan. Yang ditunggu saja, ini prosesnya agak lama.
Kemudian langkah selanjutnya adalah seperti biasa, di TW2, Bapak Ibu masuk ke yang TW3 sekarang. Ini kan ada data TW2 sama TW3. Nah, Bapak Ibu untuk saat ini diproses di action menu yang TW3 ini. Nah, TW3 ini diklik action menu, kemudian usulan pendidik. Setelah itu akan masuk ke halaman daftar pendidik yang diusulkan penerima Jaspel tahun 2020 TW3. Nah, ini tampilannya masih sama, informasinya seperti di TW2. Kemudian Bapak Ibu untuk TW3 itu harus mengusulkan nama pendidiknya ulang. Jadi semua pendidiknya ditambahkan kembali. Kalau memang sama dengan TW2 yang monggo. Oke, kita klik tambah. Setelah itu nanti akan masuk ke halaman daftar seluruh pendidik yang belum diusulkan di TW3. Nah, ini persyaratan umumnya sama seperti TW2. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih salah satu nama yang ingin diusulkan. Ini saya coba mengusulkan nama Lilik Kholifa. Saya klik tambah, kemudian diklik simpan, diklik iya. Nanti akan masuk ke halaman form tambah penerima usulan Jaspel. Kalau di TW2 itu SK tracker-nya ini pasti kosong karena belum ada data sebelumnya. Jadi untuk TW3 ini bagi pendidik yang sudah pernah diusulkan, itu nomor SK tracker-nya akan saya ambilkan langsung di data sebelumnya. Jadi kalau memang SK tracker-nya masih tetap, ya langsung tinggal klik simpan saja sebenarnya. Jadi untuk TW3 ini agak cepat pengusulannya karena data di TW2-nya ada. Tapi kalau di TW2-nya belum mengusulkan, maka prosesnya agak sedikit lama nanti. Oke, kemudian saya tambahkan lagi pendidiknya. Tadi yang sudah ditambahkan otomatis tidak ada dalam daftar yang belum disebutkan. Ini saya coba tambahkan pendidik yang kedua. Kemudian klik iya. Setelah itu jika SK tracker-nya ini masih tetap, maka bisa Bapak Ibu langsung klik simpan. Oke. Kemudian ini saya contohkan cuman mengusulkan 2 pendidik saja ya, biar cepat, karena nanti untuk menambahkan juga prosesnya sama. Bapak Ibu tinggal klik tambah, bisa ditambahkan semuanya. Oke. Setelah itu jika Bapak Ibu ingin membatalkan Lilik Kholifa sebagai calon penerima, maka Bapak Ibu klik action menu, bisa diklik batalkan seperti itu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya ketika sudah ditambahkan semua pendidik yang ingin diusulkan sebagai penerima Jaspel TW3, Bapak Ibu klik tombol print dan upload. Jadi Bapak Ibu ngupload dokumennya. Ini untuk TW3. TW3 ini tampilannya sedikit berbeda dengan TW2. Kalau di TW2 kemarin kan file uploadnya kan terbuka semua. Kalau untuk TW3 ini ada yang terkunci, ada yang tidak bisa ngupload. Bagi yang di TW2-nya sudah melakukan upload file. Bapak Ibu nggak perlu ngupload lagi. Kemudian di data lembaga, ini kenapa kok uploadannya masih terbuka? Karena sesuai dengan di surat edarannya, itu masih diperkenankan untuk mengupload ulang jika ada perubahan. Oleh karena itu ini masih dibuka, tapi file yang di TW2 masih ada. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengupload ulang jika tidak ada perubahan. Seperti itu. Kemudian piagam penyelenggaraan tidak perlu upload lagi. Nah ini untuk SPTJM TW3 itu Bapak Ibu harus upload ulang. Karena di sini tidak ada filenya, karena di surat edarannya kan wajib mengupload meskipun di TW2 sudah mengupload. Karena pada SPTJM itu
Ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 6. Untuk SPTJM ini di poin keempat itu berisi triwulan 3. Jadi SPTJM di TW2 itu tidak berlaku di TW3, sehingga Bapak Ibu harus mengupload ulang. Seperti itu, karena untuk pertanggungjawaban mutlak khusus di TW3. Kemudian ini saya upload SPTJM ya. Ini saya masih file yang lama, tapi nggak masalah, nanti Bapak Ibu disesuaikan saja di SPTJM TW3. Kemudian selanjutnya data peserta didik. Ini jika ada perubahan data yang tampil di sini, kalau jumlahnya berbeda, itu nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk mengupload ulang, diupload di sini. Jadi kalau pengen mengganti file yang sudah terupload ini, maka Bapak Ibu tinggal diupload ulang saja di sini. Jadi kalau mengganti ya tinggal langsung ini saya coba masukkan kegiatan penyelenggaraan ya, nanti saya tahu bedanya. Jadi kalau sudah 100%, maka file yang ada di sini yang sudah diupload akan tergantikan. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengganti atau mereplace file, tinggal diupload ulang saja. Begitu juga untuk data pendidik yang diusulkan. Selanjutnya di data pendidik ada SPTJM pendidik. Ini wajib diupload ulang ya, karena di surat edarannya wajib diupload bagi yang sudah mengajukan di TW2 maupun tidak. Oke, ini saya sudah upload. Kemudian untuk KTP, kartu keluarga tidak perlu diupload ulang karena sudah mengupload di TW2. Ini filenya juga bisa dilihat. Kemudian surat keterangan domisili. Jika kakak luar Surabaya maka wajib di-upload. Kemudian di SK pengangkatan ini juga sama, kalau sudah di-upload tidak perlu upload lagi. Kemudian di SK terakhir juga sama. Nah, ini yang baru di TW3 adalah laporan SFH. Jadi laporan SFH ini Bapak Ibu bisa langsung print menggunakan tombol yang ada di sini. Ini ketika diklik, Bapak Ibu tinggal mengisi tanggal tanda tangannya, kemudian klik lanjutkan form. Double. Oke. Oke, kemudian ini tinggal Bapak Ibu print. Jadi untuk yang TW3 ketika diklik tombol print SFH-nya maka langsung diambilkan tanggal 1 Juli 2020 sampai 30 September 2020 untuk TW3. Langsung diambilkan atas nama Lili Oliva semua namanya. Seperti itu, ini tinggal di print kemudian diupload di sebelah sini. Filenya maksimal 500 KB. Coba upload yang lain. Oke, kemudian ini juga sama, tinggal di-upload saja. Kemudian laporan SFH juga tinggal di-print. Kalau ini atas nama Robi Abdul Falagia, dimasuk gitu juga. Sudah. Oke, terima kasih ya. Oke, ini tinggal di-print lagi untuk yang atas nama Robi Abdul. Ya. Kemudian di-upload di sini. Setelah semuanya terupload, nah ini kenapa kok
tidak diupload ini karena kakaknya itu kakak Surabaya, jadi kata alamatnya kakak Surabaya, jadi nggak perlu upload surat keterangan domisili. Jadi kalau sudah dipastikan terupload semua, Bapak itu bisa langsung klik kirim usulan. Nah, pastikan data yang sudah diupload itu cek dulu, karena nanti ketika usulannya sudah terkirim, data tidak dapat diedit lagi. Jadi jika sudah yakin, Bapak itu tinggal klik iya. Setelah itu usulan Jaspel TW3 berhasil dikirim, silakan tunggu hasil verifikasi dari penyuluh, penyelia Kemenak, dan admin Dinas Pendidikan. Klik OK, nanti akan kembali ke halaman utama. Kemudian Bapak Ibu tinggal pantau hasil verifikasinya, ada di tombol lonceng atas ini, nanti semua notifikasi akan muncul di sini. Kemudian untuk melihat status semua pendidiknya, Bapak Ibu tinggal masuk ke usulan pendidik. Nah, ini statusnya sudah berubah menjadi verifikasi penyuluh. Nah, untuk dari sisi lembaga, dari login lembaga sampai di sini prosesnya sudah selesai melakukan pengajuan. Tinggal dipantau saja hasil dari verifikasinya. Oke, sekarang kita masuk ke verifikasi penyuluh. Ini kebetulan sudah saya login ke penyuluh di Kecamatan Gayungan. Nah, untuk penyuluh, nanti masuk ke halaman Jaspel 2020, kemudian menu verifikasi. Nah, di sini ada 2 TW, ada TW2 sama TW3. Nah, untuk yang TW2 karena sudah selesai, maka yang diproses saat ini adalah yang usulan di TW3. Tinggal diklik saja TW3. Kemudian ini ada satu usulan yang masuk, yaitu Al-Wahyu. Tadi TPK Al-Wahyu kita usulkan ada 2 pendidik ya. Jadi untuk memverifikasi, Bapak Ibu penyuluh tinggal klik tombol verifikasi yang ada di sini. Nah, di halaman ini ada sedikit berbeda tampilannya dengan di TW2. Nah, di TW2 tidak ada warna hijau ini, jadi tulisan warna hijau ini tidak ada. Untuk yang TW2 saya coba tampilkan supaya lebih membantu Bapak Ibu penyuluh maupun penyelia bahwasanya pendidik atas nama Lilik Khalifa ini pernah disetujui di TW2. Seperti itu. Bapak Ibu penyuluh tinggal klik detail untuk cek kelengkapan datanya. Di sini Bapak Ibu penyuluh bisa buka satu persatu file yang diupload untuk memeriksa dokumennya. Kemudian jika semua filenya ini sudah sesuai, maka Bapak Ibu tinggal klik kembali. Kemudian Bapak Ibu bisa setujui. Nah, kalau sudah disetujui, maka usulan Jaspel dari Lilik Khalifa ini akan diteruskan ke penyelia Kemenak. Seperti itu. Jadi kita coba setujui. Nah, di halaman ini nanti akan tinggal satu pendidik yang belum diverifikasi. Bapak Ibu penyuluh bisa mengecek kelengkapan datanya maupun berkasnya di menu detail. Nah, ini dicek satu persatu atas nama Rofi Atul. Apabila ternyata ditemukan ketidakcocokan data, maka Bapak Ibu bisa klik tombol revisi. Nah, sini nanti Bapak Ibu penyuluh bisa memberikan catatan revisi yang sudah dimengerti oleh lembaga. Untuk contoh ini SPPDM pendidik yang diupload bukan SPPDM TW3. Contoh. Kemudian diklik simpan hasil verifikasi. Nah, di sini otomatis datanya habis karena semua data yang membutuhkan verifikasi penyuluh sudah diselesaikan. Sehingga proses selanjutnya adalah satu pendidik tadi masuk
ke lojinya penyelia, satunya kembali ke lembaga. Jadi kita masuk kembali ke lembaga ya. Ke lembaga di sini Bapak Ibu tinggal reload halamannya. Nah, sini akan muncul dua notifikasi baru, yaitu yang pertama atas nama Lilik Kolifa berhasil diverifikasi dengan hasil disetujui, maka akan diteruskan ke penyelia Kemenat. Sementara di usulan Rofiatul Falahiyah ini hasilnya revisi dan dikembalikan ke lembaga. Oke, kita cek di sini statusnya masuk ke penyelia ya. Bagi penyelia yang revisi ini harus diperbaiki oleh lembaga. Jadi tidak dulu catatannya ini karena catatannya adalah berkas yang diupload SPTJM pendidiknya itu salah. Sehingga Bapak Ibu operator di TPG masuk ke halaman print dan upload kembali. Setelah itu dicek atas nama Rofiatul Falahiyah ini untuk mengupload ulang SPTJM pendidik TW3. Oke, saya coba save menjadi PDF plus SPTJM TW3. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal print, kemudian diberikan kop surat sama tanda tangan stempel. Setelah itu Bapak Ibu scan. Kemudian setelah di scan, Bapak Ibu upload lagi yang sudah di scan tadi. Nah, setelah berhasil diupload, Bapak Ibu bisa pastikan kembali file yang diupload ini apakah sudah berubah. Ini sudah berubah menjadi Biulan TW3. Ini contoh saja ya, karena seharusnya ini harus ada tanda tangannya kepala lembaga sama tenaga pendidik. Harusnya ada nanti di scan. Karena ini hanya contoh, jadi langsung yang ada di file print langsung saya jadikan PDF. Ini hanya contoh. Kemudian setelah itu Bapak Ibu klik kirim usulan kembali untuk mengirim perubahan berkasnya. Setelah itu masuk ke halaman usulan pendidik, statusnya akan berubah menjadi verifikasi penyuluh. Nah, kemudian di halaman penyuluh, ini kalau kita reload, akan ada satu usulan yang belum diverifikasi atau yang membutuhkan verifikasi penyuluh. Nah, kemudian kita cek lagi detailnya, kemudian di bagian SPTJM pendidik. Kita coba cek. Ini sudah tergantikan, jadi sudah yang terbaru, sehingga Bapak Ibu penyuluh bisa menyetujui usulannya. Apabila Bapak Ibu penyuluh ingin melihat histori verifikasinya, Bapak Ibu penyuluh tinggal scroll ke bawah saja. Di sini ada historinya. Jadi atas nama Rofiatul Falahiyah ini pernah disetujui di TW2. Ini hanya tambahan saja. Jadi untuk membantu pernah disetujui usulannya. Kemudian di TW3 ini pernah diverifikasi satu kali oleh penyuluh dengan hasil revisi. Jadi grafiknya bisa dilihat statusnya ini. Jadi Bapak Ibu penyuluh kalau lupa kemarin habis merevisi apa ya, bisa dicek di halaman bisa diverifikasi. Itu. Kemudian kalau sudah sesuai, Bapak Ibu penyuluh bisa langsung menyetujui. Nah, jika sudah, maka statusnya akan menjadi verifikasi penyelia dua-duanya pada lembaga tersebut. Sehingga proses selanjutnya ada di penyelia. Kita coba masuk ke penyelia. Salah satu penyelia. Di lojinya penyelia ini akan ada dua TW sama seperti lojinya penyuluh. Tinggal masuk ke TW3, kemudian tadi kan kita mengusulkan di Kecamatan Gayungan, maka kita buka yang Gayungan. Ini status
sesuai versinya ada 2, klik penggayunan, kemudian nanti klik verifikasi. Jadi ini prosesnya sama seperti seperti penyuluh. Mekanismenya tetap dicek dulu datanya, kemudian Bapak Ibu penyelia juga bisa mengecek histori verifikasinya ya di sini. Jadi pernah mengalami revisi apa saja bisa Bapak Ibu cek. Kemudian jika semuanya sudah dicek dan sesuai, maka Bapak Ibu penyelia bisa melakukan persetujuan. Di sini ada tombol setuju semua atau revisi semua. Saya coba setuju semua. Maka proses selanjutnya itu akan masuk ke verifikasi dinas. Jadi nanti tinggal dinas menyetujui atau merevisi atau menolak. Jadi admin dinas nanti bisa memberikan hasil verifikasi, disetujui, direvisi atau ditolak. Seperti itu. Mungkin itu saja tutorial singkatnya. Ini secara garis besar sama sih dengan TW2, jadi nggak ada kesulitan. Mungkin sedikit penjelasan terkait dengan upload tadi aja yang akan sangat bermanfaat. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi ke Bu Tusi. Monggo Bu Tusi. Terima kasih banyak Pak Astu, penjelasannya sangat jelas. Bapak Ibu perlu digarisbawahi di sini, memang kami berusaha menyusun ini dengan mempertimbangkan banyak faktor ya. Jadi kita harus bisa memfasilitasi panjenengan semua untuk tetap bisa mendapatkan bantuan biaya jasa pelayanan sebagai tenaga pendidik keagamaan, TPA, TPQ, dan kelas minggu. Jadi Bapak Ibu, kami di sini berusaha sangat membuat sistem ini sangat sederhana. Agak sedikit berbeda dengan sistem yang ada di formal. Kalau di formal itu pelaporan SFH-nya itu 2 tahap. Dan kami di non-formal, di sini kami ada lembaga kursus, ada kejar paket, ada Bunda PAUD ya. Jadi untuk Jaspel ini diperuntukkan untuk Bunda PAUD dan tutor kesetaraan, sistemnya sama persis seperti panjenengan semua. Insya Allah kita bersama-sama berusaha, bahu-membahu berusaha agar panjenengan semua bisa tetap mendapatkan Jaspel ini. Kemudian, waduh kok tanya lagi ya ini tadi. Coba Pak, nanti kalau misalnya, di TW2 sudah upload seperti itu, kok TW3 upload lagi, ya Allah. Bapak Ibu, mungkin ini banyak yang baru masuk kayaknya ya, pertanyaannya itu diulang-ulang terus. Mohon bantuan, ini sudah dijawab di frequently asked questions. Jadi untuk yang triwulan 2 sudah mengupload berkas-berkas sesuai dengan yang di surat kami. Nah, jadi tolong di-share lagi Mas, itunya paparannya. Mohon maaf ya yang sudah jelas ya, ini nanya lagi nih. Mohon maaf yang Bapak Ibu sudah jelas, yang saya jelaskan tadi itu slide nomor 78 tuh. Buka lagi tuh. Jadi tidak Bapak, jadi mohon izin bahwa tidak semuanya diupload. Tidak semuanya diupload. Tolong tabel. Ya, ini Bapak Ibu sudah ada di surat kami. Yang sudah upload triwulan kedua tidak perlu. Apabila yang triwulan kedua belum upload, monggo diupload ya. Mohon maaf izin tanya untuk poin laporan SFH triwulan ketiga sesuai penjelasan dari Bu Tusi tadi bahwa pengajuan usulan triwulan
3 paling lambat tanggal 31 Agustus, sedangkan SFA paling sampai dengan 15 September. Apakah laporan diupload hanya SFA? Jadi Bapak Ibu nanti SFH-nya, dokumen selain SFH itu diupload sampai dengan 31 Agustus. Karena biar paralel Bapak Ibu biar cepat dapat jaspelnya. Hanya yang SFH saja yang bulan Juli, Agustus, September ya. Yang September itu nanti bisa sambil jalan. Ya. Yang Juli, Agustus tetap diupload. Nanti September juga diupload, tapi tenggat waktunya bukan hanya di tanggal 31 Agustus gitu. Tadi sudah saya jelaskan kok. Sabar Ibu host. Oh iya, saya sabar. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu, itu ya dari kami. Tutorial TW3-nya disedia. Sama persis. YouTube juga nanti kami uploadkan di sana. Terus ini juga bisa diputar berulang-ulang kalau misalnya Bapak Ibu masih kurang jelas. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan kami. Ayo bersama-sama kita semua. Semoga panjenengan semua dan kita tetap dalam kondisi sehat untuk bisa mengakses jasa pelayanan masyarakat dan tetap bisa mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa dalam hal beragama. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Terima kasih.